Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak ya dalam pembelajaran pendidikan keluarga negaraan atau PPKN. Dalam pertemuan hari ini Bapak ingin membahas materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian sudah tahu dengan norma? Sudah? Itu ada di dalam buku pembelajaran PPKN kelas 7 di bab 2. Disiapkan ya bukunya? Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, sebelum masuk lebih lanjut kepada materi, Bapak ingin persepsi dulu selama 5 menit. Oke, sudah? Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya? Semuanya masuk ya? Oke, kita lanjut kepada materi yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya kalian senang ya di kelas 7 ini belajar di SMP 2 Sedayu. Senang? Sudah? Senang ya? Untuk menggapai cita-cita kalian. Oke ya, memahami norma dalam kehidupan bermasyarakat. Itu norma. Norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada lagi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali lingkungan. Kira-kira anak-anak paham tidak dengan yang Bapak ucapkan tadi tentang norma dan norma dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi norma tersebut di setiap wilayah, di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada aturan tersendiri yang harus ditaati oleh warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Tujuannya apa sih norma tersebut? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Untuk mengatur kehidupan warga masyarakat supaya berkehidupan yang baik, tidak saling mencemooh, saling menghargai dalam kehidupan. Jadi kita hidup bermasyarakat, kita itu membutuhkan orang lain juga. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk saling bahu-membahu, saling membantu. Terus adalah muncul sebagai norma untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tidak sedikit, atau dalam suatu daerah, suatu negara itu mempunyai aturan-aturan tersendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Fungsi norma dalam masyarakat. Apa sih fungsinya? Ada 1, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan
tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma itu mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendali sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Jadi di setiap wilayah itu mempunyai aturan tersendiri. Setiap negara mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Ataukah masih bingung? Kalau masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, ayo kita bahas bersama. Kita diskusikan yang belum paham. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Macam-macam norma di Indonesia di pendidikan kewarganegaraan, khususnya tingkat SMP, ada berapa norma kira-kira? 1. Norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan. 3. Norma agama. 4. Norma hukum. Ada berapa? Ada 4 norma yang harus kalian pahami dari sekarang, kalian pelajari. Pertama kita bahas norma kesusilaan ya. Norma kesusilaan apa sih kira-kira? Peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi berhubungan dengan perasaan. Bisikan kalbu. Kalbu itu di mana sih? Di dalam sini. Di dalam hati kalian semuanya. Suara hati manusia. Contohnya apa sih? Tidak mencuri barang orang lain, tidak mencontek saat ujian. Itu sebagian contoh. Tapi masih banyak sekali contoh-contoh norma kesusilaan. Nanti di akhir pembelajaran kalian akan Bapak beri tugas untuk mencari contoh norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya apa? Kalian memahami itu untuk kehidupan kalian, untuk kehidupan rumah tangga kalian. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut yang kedua, yaitu norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan itu? Pasti berhubungan dengan sopan santun. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Disebut dengan norma kesopanan. Misalkan contohnya seperti ini. Bapak beri gambaran ya. Dalam di lingkungan sekolah aja. Di lingkungan sekolah ada bapak ibu guru yang di depan menunggu kalian
ataukah Bapak Ibu guru yang sedang duduk? Sikap Anda kira-kira gimana? Sikap kalian. Misalkan ada Bapak guru di depan, terus ada Bapak guru yang duduk, terus kalian jalan, kira-kira gimana? Apa? Menyapa, memberi salam. Jadi kalian tidak boleh diam. Bapak di awal tadi sudah jelaskan, sebagai makhluk sosial kalian membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi, saling berhubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Kalau di sekolah jadi antar siswa dengan Bapak Ibu guru, kalian harus saling menghargai, saling menghormati. Oke? Ada yang ingin ditanyakan tentang norma kesopanan? Sudah paham ya semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke norma yang ketiga, yaitu norma agama. Norma agama. Tentunya kalian semua punya agama kan? Punya agama? Oke, kalian punya agama ya. Di Indonesia khususnya, berapa agama sih yang diakui? Berapa? Ada yang tahu? Pertama, kira-kira apa yang paling familiar di Indonesia? Agama Islam yang mayoritas penduduk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memeluk agama Islam. Terus ada lagi Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Itu agama yang diakui di negara Indonesia. Kira-kira apa sih agama itu? Apa sih pengertiannya norma agama itu? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan atau wahyu Tuhan. Itu disebut dengan norma agama. Tujuannya apa sih? Hampir sama. Di dalam agama itu mempunyai aturan-aturan. Di dalam setiap agama yang ada 6 di aku itu mempunyai aturan-aturan yang berbeda dan harus dijalankan oleh setiap pemeluknya. Harus ditaati aturan yang ada. Karena apa? Sebagai umat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan, kita wajib mentaati aturan dan menjauhi larangannya. Contoh saja di norma agama Islam ya. Dalam agama Islam, seorang manusia itu tidak boleh minum minuman keras. Itu dilarang oleh agama. Dan di dalam agama Islam tidak boleh makan makanan yang dianggap haram atau haram. Dilarang oleh agama. Kenapa kok dilarang? Karena di dalam makanan tersebut itu mengandung bakteri atau racun yang dapat merusak organ-organ manusia. Kira-kira gimana anak-anak? Masih ingin mabuk-mabukan? Masih ingin makanan-makanan yang dilarang oleh agama? Kalau masih ingin, ya silahkan. Tapi Bapak sudah memberi tahu, sudah mengarahkan. Jadi kalian harus pahami. Karena apa? Hidup di dunia ini
hanya satu kali dan harus kalian manfaatkan untuk kebaikan orang banyak. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan norma hukum, yaitu norma yang terakhir kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Norma hukum berhubungan dengan hukuman yang diatur oleh negara. Norma hukum itu diatur oleh negara, bukan diatur oleh Tuhan, tapi oleh negara. Yang membuat aturan itu manusia. Tapi kadang yang melanggar aturan tersebut juga manusia. Dalam norma hukum di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 1945. Contohnya kira-kira apa sih? Kita tidak membahas yang jauh, tapi kita membahas di lingkungan kalian atau di lingkungan sekolah. Contohnya seperti ini. Kalian masih SMP. Masih SMP tak? Atau sudah SMK? Atau SD? SMP ya? SMP semua ya? Oke, SMP semua. Di umur kalian itu belum boleh menggunakan sepeda motor secara aturan. Ini yang Bapak bicarakan secara aturan. Itu belum boleh menggunakan sepeda motor, karena dalam menggunakan sepeda motor itu harus mempunyai apa? Satu, SIM, surat izin mengemudi, yang harus kalian punyai. Tujuannya apa sih surat tersebut? Misalkan ada pemeriksaan di jalan ataukah di sekolah, ada razia. Oh, ternyata Mas Anang ini tidak memiliki SIM. Jadi kalian kira-kira gimana? Secara aturan di Indonesia itu belum boleh, secara umur belum cukup untuk memiliki SIM. Jadi kalian melanggar norma hukum dan harus disidangkan. Kira-kira gimana? Kalian masih ingin menggunakan sepeda motor saat sekolah? Ada? Kalau tidak ada, jadi kamu paham ya tentang norma hukum. Di Indonesia sendiri banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Kasus pembunuhan, kasus narkoba, kasus perceraian, kasus pengeboman. Kalian sering melihat berita di TV, banyak kasus-kasus yang ditangani oleh pihak yang berwajib. Siapa sih yang menangani? Pertama, itu dari pihak kepolisian yang menangani kalian. Setelah terbukti dan mempunyai bukti-bukti yang jelas bahwa orang tersebut melanggar hukum, pasti akan disidangkan. Setelah disidangkan, akan diputuskan berapa masa tahanan yang harus dijalani. Itu contoh-contoh norma hukum. Kalian paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Oke anak-anak, kita tadi sudah memahami norma dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita simpulkan materi pada kesempatan hari ini. Norma, kesimpulannya adalah begini. Norma itu adalah sebuah aturan, baik di tingkat masyarakat, baik di dalam suatu wilayah, baik di dalam negara, baik di dalam hukum, agama,
dan di lingkungan sekolah. Setiap orang itu harus mematuhi norma-norma yang ada, biar dalam kehidupan bermasyarakat kita saling menghargai, menghormati antar manusia, antar suku, antar budaya. Kita saling menjaga bersama-sama. Itu ya kesimpulannya anak-anak. Sebelum selesai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Carilah contoh norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum yang Anda pernah lakukan atau pernah melihat. Untuk tugas kalian ditulis dalam buku kalian. Besok minggu depan kita bahas. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.